Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 318, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Setelah Aiden Enzo selesai berbicara, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang pria yang duduk di depan Carson Hugo dengan tak percaya. Terlalu sombong, menganggap diri Anda terlalu serius. Dia sebenarnya ingin membayar 5 juta untuk membuat Carson Hugo pergi. Pria ini idiot. Apa? Carson Hugo sedikit bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang udik seperti pihak lain akan berani mengatakan hal seperti itu. Gunakan 5 juta untuk membiarkan dirimu pergi. Kemudian, dia tersenyum dingin, dengan rasa dingin yang ganas di sudut mulutnya. Tamara Liu segera menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan senyum mengejek, "Sialan. Aku masih berpura-pura. Kupikir kamu seorang brengsek, tapi aku tidak menyangka bisa berpura-pura. Hei, apakah kamu tahu siapa yang baru saja Anda ajak bicara?" Tuan muda ketiga dari keluarga Hugo. Keluarga Hugo adalah salah satu dari 10 keluarga teratas dalam seni bela diri, dan kekayaan pribadi tuan muda ketiga Hugo telah mencapai ratusan juta. Apakah Anda masih menginginkannya menjadi lebih kaya dari tuan muda ketiga Hugo? Kamu berada di luar batas kemampuanmu. Sungguh idiot. Apakah karena Rebecca ada di sini sehingga dia ingin memasang wajah? Hehe, temanku, kamu sangat keras. Jika kamu bercanda seperti itu, kamu akan mati. Riordan berdiri di samping Aiden Enzo, dan mengangkat tangannya untuk menekan bahu Aiden Enzo. Selama Carson mengangkat kepalanya, dia akan segera memutar lengan orang ini. Rebecca Jaorin secara alami melihat arti dari ancaman Riordan, dan segera melangkah maju, membuka tangan, memelototi mereka dengan dingin, dan berkata, "Jangan bertindak terlalu jauh, aku membawanya ke sini, jika tidak, maka aku tidak berpikir kita harus berteman." Setelah selesai berbicara, Rebecca Jaorin menarik Aiden Enzo, menoleh dan hendak pergi. Namun, bagaimana mungkin Carson Hugo membiarkan mereka pergi seperti ini? Ledakan, cangkir teh di tangannya jatuh dengan keras ke tanah, lalu dia berdiri, menatap Rebecca dengan sepasang mata dingin, dan berteriak, "Rebecca, bukannya kamu tidak tahu bagaimana aku memperlakukanmu? Mengapa kamu membawa sampah seperti itu ke sini hari ini? Apa maksudmu? Lihat aku, Carson Hugo." Carson Hugo benar-benar marah. Rebecca Jaorin lebih suka mencari pengemis yang tidak lain adalah menerima dirinya sendiri. Bukankah itu berarti dia bahkan tidak sebaik pengemis? Rebecca Jaorin menoleh dan menjawab dengan marah kepada Carson Hugo, "Carson Hugo, aku sudah lama memberitahumu bahwa tidak ada kemungkinan di antara kita. Itu angan-anganmu. Hari ini, pacarku juga membawanya. Apalagi yang kamu inginkan?" Petik 2. Bagaimana? Mata Carson Hugo dingin dan tegas, dan matanya tertuju pada Aiden Enzo, terutama ketika dia melihat Rebecca Jaorin memegang tangan Aiden Enzo dengan erat, dia bahkan lebih marah. "Hari ini, aku ingin membuatnya lumpuh. Jika kamu berani merebut seorang wanita dari Carson Hugo, kamu akan mati." Teriak Carson Hugo, penuh amarah. Segera, beberapa pria dan wanita di ruang teh mengepung Aiden Enzo. Di sini, Tamara Liu dan yang lainnya juga menarik Rebecca Jaorin pergi. "Carson Hugo, beraninya kamu. Jika kamu berani menyerangnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Rebecca Jaorin berjuang, tetapi orang-orang ini semua adalah keturunan dari keluarga seni bela diri, dan keterampilan semua orang tidak sederhana. Bagaimana dia bisa milik beberapa orang lawan dikendalikan langsung? Carson Hugo tidak memperhatikan Rebecca Jaorin yang berteriak di samping, tetapi menatap Aiden Enzo di depannya dengan mata acuh tak acuh, dengan rasa dingin di sudut mulutnya, dan berkata, "Apa yang baru saja kamu katakan? 5 juta, biarkan aku pergi." Mata Aiden Enzo acuh tak acuh, meletakkan tangannya di saku celananya, dan melirik beberapa orang di sekitarnya. "Menarik, ya, hanya ada satu kesempatan." Aiden Enzo mengangkat bahu. Dia tidak ingin menggertak yang kecil dengan yang besar, tetapi jika pihak lain tidak tahu bagaimana menahan diri, maka dia tidak keberatan membiarkan apa yang disebut tuan muda ketiga dari keluarga Hugo tahu bahwa ada beberapa orang-orang yang dia tidak pernah mampu untuk memprovokasi. Hahaha, ada semburan tawa serigala liar,
Carson Hugo mengungkapkan penghinaan di matanya, dan berkata, "Baiklah, kamu adalah orang pertama yang berani menjadi segila Carson Hugo, tapi aku tidak tahu apakah kamu memiliki modal." Carson Hugo meninju Aiden Enzo, sangat santai dan bebas. Sebab, di matanya, satu pukulan sudah cukup untuk menghadapi orang biasa yang tidak bersenjata. Tamara Liu, Riordan dan yang lainnya juga memiliki ekspresi menggoda. Mereka bisa membayangkan adegan selanjutnya, anak ini pasti akan berlutut dan memohon belas kasihan dari tuan muda ketiga Hugo. Rebecca Jaorin, Anda seharusnya tidak pernah menemukan pria yang tidak berharga seperti pacar Anda. Tetapi, tidak terduga, pukulan Carson Hugo terhenti pada jarak setengah lengan dari pipi Aiden Enzo, dan sulit untuk maju setengah inci. Kecuali Rebecca, semua orang tidak percaya bahwa Aiden Enzo benar-benar meremas pukulan Carson Hugo. Carson Hugo berteriak dengan marah, "Beraninya kamu melawan. Kamu ingin mati." Selesai berbicara, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan pukulan lain mengenai Aiden Enzo. Ini terlalu lambat, dan keluarga Hugo tidak lebih dari itu. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, lalu meninju pukulan Carson Hugo. Ledakan, klik, suara tulang patah. "Au!" teriakan terdengar di ruang teh. Tinju Carson Hugo segera berubah bentuk, dan seluruh orang itu mundur beberapa langkah, dan butir-butir keringat mengalir dari dahinya. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Ini hanyalah sebuah fantasi. Kata-kata Tamara Liu tersangkut di tenggorokannya, matanya tertuju pada Aiden Enzo, dan hatinya sudah kewalahan dan tidak bisa tenang. "Ah, tanganku, kamu mencari kematian." Carson Hugo cemas saat ini, meraih tangan kanannya, benar-benar kehilangan postur arogan barusan. Dia tidak percaya, pria di depannya benar-benar melumpuhkan tangan kanannya dengan satu pukulan. Dia adalah tuan muda ketiga dari keluarga Hugo, dia telah berlatih seni bela diri sejak kecil, jadi keahliannya secara alami luar biasa. Dia benar-benar kalah. Lihatlah Aiden Enzo lagi, berdiri di sana dengan ekspresi tenang, terlihat tenang dan tenang. Riordan juga sangat marah, dan berteriak, "Kamu berani melakukan apa saja pada tuan muda Hugo." Dia mengikuti dari dekat dan menendang Aiden Enzo. Tendangan ini sangat kuat, namun, Aiden Enzo hanya berbalik ke samping untuk menghindarinya. Segera setelah itu, dia mengangkat kakinya dan menendang lutut Riordan dengan keras. Klik, "Ah!" Dengan teriakan, Riordan jatuh ke tanah dengan kaki kanan di lengannya, dan terus-menerus melolong. Hanya dengan tendangan sederhana, Aiden Enzo melumpuhkan kaki kanan Riordan. Saat ini, anak-anak yang tersisa dari keluarga seni bela diri semua mengerti bahwa pria di depannya ini jelas bukan orang biasa. Dengan satu pukulan dan satu tendangan, Carson Hugo dan Riordan dihancurkan. Kekuatan yang mengerikan. Kemudian, di mata semua orang, Aiden Enzo melangkah maju dan perlahan berjalan menuju Carson Hugo. Ekspresi acuh tak acuh di wajahnya menjadi sangat garang dan mendominasi. "Berhenti, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah tuan muda ketiga dari keluarga Hugo, dan kakek buyutku adalah Raymond Huga. Dia adalah presiden kehormatan dari Asosiasi Seni Bela Diri. Jika kamu berani menyentuh aku, kamu akan mati dengan menyedihkan." Carson Hugo sangat panik saat ini, berteriak ketakutan. Karena, dari mata Aiden Enzo, dia melihat aura yang sangat mendominasi dan ganas, mata seperti itu membuatnya merasa merinding, seperti membunuh dewa. Adegan ini benar-benar mengejutkan anak-anak dari keluarga bangsawan yang hadir. Mereka semua terlalu takut untuk berbicara. Pada saat ini, Aiden Enzo melangkah ke arah Carson Hugo, dan berkata dengan dingin, "Pamanmu adalah Raymond Huga." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mendengar pertanyaan Aiden Enzo, ekspresi wajah Carson Hugo menjadi main-main dan dingin. "Hehe, kenapa? Sekarang aku tahu kamu takut. Sejujurnya, sudah terlambat. Jika kamu berani menyerangku, kamu menentang seluruh keluarga Hugo. Hanya ada satu hasil yang menunggumu, dan itu adalah untuk menjadi orang yang tidak berguna." Carson Hugo mencibir dengan ganas, matanya penuh kedinginan. Di matanya, pria di depannya hanya memiliki tangan dan kaki yang bagus dan telah mempelajari beberapa seni bela diri. Namun, jika Anda ingin melawan keluarga Hugo, itu hanya mencari kematian. Di sana, Riordan, yang sedang berbaring di tanah, juga memarahi dengan marah dan berteriak, "Tuan muda Hugo, kamu harus menghancurkannya. Buang dia, sial, kakiku." Riordan menopang dirinya dari tanah. Bangun dan duduk di samping. Seluruh kaki tidak berguna. Tamara Liu dan yang lainnya,
yang kembali sadar, juga menunjuk Aiden Enzo dengan emosional, dan berteriak. Kamu sampah. Kamu berani menyerang Tuan Muda Hugo dan Riordan, kamu sudah mati. Pacar yang kamu cari, dia tamat. Tuan Muda Hugo, bunuh dia. Orang ini mencari kematian. Rebecca Jaorin melihat pemandangan ini, wajahnya penuh kekhawatiran. Namun, dia tidak mengkhawatirkan Aiden Enzo, tetapi orang lain. Dia tahu siapa Aiden Enzo, dan dia tidak bisa tidak marah padanya, apalagi satu keluarga Hugo, bahkan 10 pun tidak cukup untuk dilihat. Alasan mengapa dia ingin membawa pergi Aiden Enzo sebelumnya adalah karena dia tidak ingin situasi saat ini terjadi. Namun, jelas bahwa situasinya sekarang tidak dapat diubah. Sederhananya, dengan wajah dingin, Rebecca Jaorin menarik beberapa orang yang memegang tangannya, dan berkata dengan dingin, Carson Hugo, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan apapun padanya, jika tidak, bahkan keluarga Hugo Anda tidak akan dapat menanggungnya. Apa? Mendengar ini, wajah Carson Hugo penuh dengan kedinginan, dan dia tertawa mengejek, Rebecca, jika kamu ingin melindunginya, kamu tidak perlu mengatakan hal seperti itu, bukan? Keluarga Hugoku tidak mampu menyinggung perasaannya. Petik 2. Rebecca Jaorin, di matamu, aku, Carson Hugo, keluarga Hugoku, sangat tidak berguna. Ini baik, karena itu, saya akan membiarkan Anda melihatnya hari ini. Betapa hebatnya keluarga Hugo saya. Namun, begitu dia selesai berbicara, Aiden Enzo di depannya langsung menjawab dengan acuh tak acuh, maaf, keluarga Hugo Anda benar-benar tidak mampu menyinggung perasaan saya. Atau begini saja, keluarga Hugo Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan saya melakukannya. Kesombongan. Setelah Aiden Enzo selesai berbicara, seluruh ruang teh terdiam. Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Keluarga Hugo saya tidak memenuhi syarat. Carson Hugo sangat marah, matanya membelalak, berharap dia bisa membunuh Aiden Enzo. Dengan tangannya, baik, aku ingin melihat hari ini, siapa yang tidak memenuhi syarat. Carson Hugo berteriak, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor keluarganya. Di villa keluarga Hugo di Shanghai, seluruh aula sekarang dipenuhi dengan hawa dingin. Anggota keluarga Hugo datang ke sini dalam 7 dan 8, dan pertemuan darurat diadakan. Semuanya, Patriark telah ditahan oleh Johan Jaorin, dan kita telah diperintahkan untuk memberikan penjelasan dalam 2 hari. Sekarang kami harus mendiskusikan tindakan balasan dan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Bishop Hugo, penjabat Patriark dari keluarga Hugo, adalah putra dari Raymond Huga. Kakak, yang juga berada dalam posisi darurat, berbicara dengan suara dingin saat ini. Johan Jaorin terlalu lancang. Lagi pula, keluarga Hugo kita adalah keluarga seni bela diri yang hebat dan memiliki posisi terkenal di lingkaran. Dengan melakukan ini, dia secara terbuka memprovokasi keluarga Hugo kita. Jika demikian, kita tidak perlu untuk menghadapi keluarga Jaorinnya, kita akan langsung membunuh orang penting itu. Saya juga setuju. Patriark keluarga Hugo tidak boleh jatuh ke tangan keluarga Jaorin. Sekelompok orang sangat bersemangat, dan semua orang menjadi emosional. Ekspresi Bishop Hugo dingin saat ini, semua orang memandangnya, menunggu maksudnya. Tepat pada saat ini, seorang pembantu rumah tangga bergegas ke ruang pertemuan dan berbisik di telinga Bishop Hugo, Tuan kedua, Carson dipukuli di kedai teh Junting, dan pihak lain masih berteriak cucu perempuan Johan Jaorin, Rebecca Jaorin juga hadir. Bang! Bishop Hugo langsung marah, menamparkan meja dengan telapak tangannya, dan berteriak, sombong. Beraninya kamu mengabaikan keluarga Hugo saya. Apa artinya ini? Apakah Johan Jaorin sengaja mengaturnya? Ingin memprovokasi keluarga Hugo saya. Setelah itu, anggota inti keluarga Hugo semua marah, dan berteriak, saya pikir Patriark Johan Jaorin sengaja mengatur seseorang untuk menguji garis bawah keluarga Hugo saya. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kita harus meminta penjelasan. Bishop Hugo mengepalkan tinjunya, melambaikan tangannya yang besar, dan berkata, ayo pergi. Junting Tea House, aku ingin melihat orang seperti apa yang berani menyerang keturunan keluarga Hugoku. Mencari kematian, melihat kembali ke sisi Aiden Enzo, dia sedang duduk di sofa saat ini, dengan kaki bersilang, menyeruput teh yang baru diseduh. Beberapa menit yang lalu, dia mengirim pesan teks untuk memberitahu Johan Jaorin di mana dia berada. Percayalah, ini akan segera datang. Terakhir kali saya berada di villa kecilnya, saya mendengar banyak tentang lingkaran seni bela diri, serta keluarga netral dalam daftar. Di antara mereka,
keluarga Hugo adalah orang yang tangguh untuk dipecahkan. Kebetulan hari ini, gunakan kesempatan ini untuk mengakhiri segalanya. Carson, Hugo dan yang lainnya duduk diam di samping, menatap Aiden Enzo yang santai, dengan mata menggigil. Huff, kamu akan mati setelah beberapa saat, kuharap kamu masih bisa menjaga ketenanganmu. Aiden Enzo terus menyesap tehnya, dan berkata, kalimat ini juga untukmu. Setelah beberapa saat, anggota penting keluarga Hugo muncul di kedai teh di semua mobil Mercedes-Benz. Mereka semua tiba di Shanghai tadi malam. Sekelompok orang masuk ke kedai teh. Di sini, pintu ruang teh tiba-tiba didorong terbuka. Siapa yang berani menggertak keturunanku dari keluarga Hugo? Teriakan seperti lonceng bergema langsung ke seluruh kedai teh. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang muncul di ruang teh ini. Semuanya adalah kepala keluarga Hugo, semuanya kejam dan dingin. Pemimpinnya, tentu saja, adalah Bishop Hugo, yang saat ini sedang marah, dengan sepasang mata harimau, mengamati situasi di ruang teh. Carson Hugo dengan cepat, bangkit, bergegas, dan berteriak, kakek, kamu datang, lihat tangan cucumu. Bishop Hugo melihat bahwa tangan kirinya tidak berguna. Segera, dia sangat marah, dan berteriak, siapapun yang tidak berguna, berdiri. Jika Anda berani menyentuh keturunan keluarga Hugo, Anda sedang mencari kematian. Itu dia, kakek, kamu harus menghancurkannya, dan kemudian aku akan menyiksanya dengan kejam. Carson Hugo sekarang mendapat dukungan Bishop Hugo, jadi dia tentu saja bangga dan bangga. Dia tidak percaya bahwa di depan kakeknya, orang ini masih bisa membuat gelombang. Bishop Hugo melihat ke arah Carson mengangkat tangannya, matanya membelalak. Karena masalah pencahayaan di ruang teh dan kesombongannya sebagai penjabat kepala keluarga Hugo, dia bahkan tidak melihat dengan hati-hati, jadi dia memarahi dan berteriak, anak muda, karena kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harga. Terserah kamu, atau haruskah aku menggantikanmu? Inilah kegilaan dan keberanian menjadi keluarga Hugo. Aiden Enzo mengangkat alisnya, melihat selusin orang, terutama ketika matanya tertuju pada Bishop Hugo, dia merasa sedikit tidak senang. Dia bertanya dengan ringan, siapa kamu? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Sombong, kamu bahkan tidak mengenal Bishop Hugo dari keluarga Hugo, namun kamu berani menyakiti keturunan keluarga Hugo, dan kamu berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Seorang pria parubaya di belakang Bishop Hugo segera memarahi dengan mata melotot. Pria sombong, melihat tuan kedua dari keluarga Hugo berani duduk diam, dia mencari kematian. Orang lain berteriak dan mengutuk. Melihat sekelompok orang meneriaki Aiden Enzo, Carson di satu sisi penuh dengan kedinginan. Pria sialan, jika Anda berani memprovokasi saya, Anda menentang keluarga Hugo. Mati kau. Namun, bahkan di hadapan teguran marah orang-orang ini, Aiden Enzo tetap tenang. Kemudian, di bawah tatapan heran semua orang, dia berdiri dan berjalan ke Bishop Hugo, dengan senyum tenang di bibirnya, dan berkata, Bishop Hugo, meskipun saya tidak mengenal Anda, saya dapat memberitahu Anda bahwa keluarga Hugo hampir berakhir. Kesombongan, Bishop Hugo berteriak, suaranya seperti bel, dan seluruh ruang teh berdengung. Matanya sedingin air, menatap Aiden Enzo di depannya, dan berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Keluarga Hugoku akan berakhir. Hahaha, kamu junior yang bodoh, kamu punya cara untuk berbicara besar. Keluarga Hugo saya adalah seni nasional di antara keluarga besar di negara ini. Siapa yang memiliki energi untuk membuat keluarga Hugo saya runtuh? Bahkan keluarga Hersa yang agung, di mata kami, adalah hal yang sama. Keluarga Hersa berada di lingkaran seni bela diri, lebih rendah dari keluarga Hugo. Aiden Enzo terkekeh, memandang Bishop Hugo seperti orang idiot di matanya, dan tiba-tiba berteriak, orang-orang di bawah Raymond Huga telah melakukan kejahatan, mengganggu lingkaran seni nasional, menindas klan yang sama, dan menunggu kesempatan untuk mendirikan asosiasi baru. Tuan menghancurkan leluhur, dan semua orang harus menghukumnya. Bishop Hugo, sekarang, bagaimana menurutmu, keluarga Hugo-mu berhak mengudara di depanku? Desis. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Orang ini benar-benar berani mengatakannya. Dia benar-benar mengatakan bahwa keluarga Hugo memberontak, menipu tuannya dan menghancurkan leluhur. Tiba-tiba, orang-orang yang bertanggung jawab atas keluarga Hugo sangat marah, dan berteriak dengan marah, kamu lancang. Beraninya kamu memfitnah keluarga Hugo saya. Haha, Aiden Enzo tertawa dingin, dan bertanya, kalian lebih tahu dari siapapun apa yang terjadi dengan keluarga Hugo.
Bishop Hugo sangat marah, dan berteriak, "Cukup. Kamu junior yang tidak terkendali, hari ini, aku, mewakili keluarga Hugo telah dihapuskan kamu." Setelah mengatakan itu, Bishop Hugo mengangkat tangannya dan meninju dada Aiden Enzo. Pukulan ini penuh kekuatan, tanpa belas kasihan. Jika orang biasa terkena pukulan ini, dia pasti akan mati di tempat. "Kakak Aiden Enzo, hati-hati." Rebecca Jaurin berteriak dengan cemas dari samping. Jika keluarga Hugo menyakitinya, Rebecca Jaurin pasti akan menjungkirbalikkan keluarga Hugo. Setelah dilatih oleh Zanlong, Aiden Enzo mundur dalam sekejap. Dia merasakan krisis yang kuat. Kekuatan Bishop Hugo ini sangat luar biasa. Bishop Hugo memutar matanya, dia tidak menyangka lawan akan menyingkirkan pukulannya. Benar saja, seorang pria kecil dengan kekuatan. Namun, masih belum ada jalan keluar dari takdir. Junior yang sombong, tinggalkan saja hidupmu di sini hari ini. Bishop Hugo berteriak keras, melangkah maju, dan meninju lagi. Tiba-tiba, semburan amarah datang dari arah pintu. "Bishop Hugo yang berani, jika Anda berani menyerang Tuan Muda Enzo, saya akan menghancurkan keluarga Hugo Anda." Teriakan ini mengandung semacam aura master. Johan Jaurin masuk dengan seseorang, matanya dingin. Bishop Hugo juga menarik tangannya, berbalik, mengerutkan kening, menatap Johan Jaurin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Jaurin, mengapa Anda datang ke sini?" Johan Jaurin mendengus dingin, mengabaikan Bishop Hugo, dan berjalan cepat ke Aiden Enzo melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Enzo, saya terlambat." Aiden Enzo melambaikan tangannya tanpa berkata apa-apa. Adegan ini mengejutkan semua keluarga Hugo yang hadir. "Tuan Muda Enzo, apakah dia Tuan Muda Enzo yang membuat keributan di aula persekutuan Longmen?" Tiba-tiba, Bishop Hugo mengerti. "Saya telah menendang pelat besi hari ini. Pihak lain sebenarnya adalah Tuan Muda Enzo itu." Bishop Hugo masih dapat mengingat dengan jelas konfrontasi antara Hotel Feng Hua dan 7 penguasa Fusang di pagi hari. Karena dia, 6 master yang belum lahir-lahir. Sungguh prestise, sungguh mendominasi. Seluruh lingkaran seni bela diri sedang mendiskusikan masalah ini. Keluarga dan kekuatan seni bela diri di seluruh dunia sedang mendiskusikan masalah ini. Tanpa diduga, Tuan Muda misterius yang membuat gerakan bergolak tepat di depannya saat ini. Carson Hugo juga terkejut. Pada saat ini, dia terengah-engah, menatap Aiden Enzo yang acuh tak acuh, alisnya berkerut penuh kebencian. Kenapa? Kenapa dia Tuan Muda Enzo itu? Tamara Liu dan yang lainnya juga sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi lama sekali, tidak berani menonjol. Ini sudah berakhir. Keluarga mereka hanyalah keluarga kecil di bela diri nasional, tidak sebanding dengan keluarga Hugo. Jika ini memprovokasi Tuan Muda Enzo, semuanya akan berakhir. Di sini, Johan Jaurin menoleh, memelototi Bishop Hugo, dan berteriak, "Bishop Hugo, apa niat Anda untuk memimpin orang mengelilingi Tuan Muda Enzo?" Bishop Hugo mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, "Tuan Muda Enzo ini, dia melukai cucuku, aku di sini untuk meminta penjelasan." Rebecca Jaurin segera bergegas keluar dan berteriak, "Kamu berbicara omong kosong. Kamu bisa bertanya pada Carson sendiri, dia dan Riordan jelas-jelas ingin melakukan sesuatu kepada saudara Aiden Enzo." Bishop Hugo mendengar kata-kata itu, mengerutkan kening, menoleh ke arah Carson Hugo, dan bertanya, "Apakah benar?" Carson Hugo tidak berani berbohong, dan mengangguk dengan cemberut. Mendengus. Bishop Hugo mendengus dingin, dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menoleh, dan berkata kepada Johan Jaurin tanpa pandang bulu, "Bahkan jika ini masalahnya, Tuan Muda Enzo ini telah melakukan pukulan yang begitu berat, dia harus memberi keluarga Hugo saya sebuah penjelasan." Johan Jaurin mendengar ini, Aiden Enzo mencibir 2 kali, dan berkata, "Keluarga Hugo masih ingin menjelaskan. Raimon Huga telah ditahan olehku, dan keluarga Hugomu sekarang adalah pengkhianat besar dalam lingkaran seni bela diri. Semua orang punya untuk menghukummu. Karena, keluarga Hugo aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun, nah, hari ini, aku akan menahan mereka semua." Perintah diberikan. Di luar, banyak orang bergegas masuk dalam sekejap, dan langsung menahan banyak orang yang bertanggung jawab atas keluarga Hugo di tempat. Bishop Hugo sangat marah, menunjuk ke arah Johan Jaurin dan berteriak, "Johan Jaurin, kamu berani menyerang keluarga-keluarga Hugo kami." Hampir seketika, Bishop Hugo ditahan oleh anak buah Johan Jaurin. Pada titik ini, keluarga Hugo datang untuk menahan mereka semua.
Mereka tidak pernah menyangka akan dimusnahkan hanya dengan keluar untuk meminta penjelasan. Turunkan, Johan Jaorin berkata dengan dingin. Johan Jaorin, kamu terlalu sombong. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki keputusan akhir tentang seni nasional. Ada banyak keluarga yang akan datang untuk menaklukkanmu. Aku ingin melihat bagaimana keluarga Jaorin akan menghadapi mereka. Bishop Hugo berteriak dan dijatuhkan. Setelah meninggalkan ruang teh, Aiden Enzo merokok di depannya, dan bertanya pada Johan Jaorin di sampingnya, lingkaran seni bela diri sangat rumit, apa yang akan kamu lakukan? Johan Jaorin mengangguk dan tersenyum, aku tua, dan aku akan mengabdikan waktu terakhir saya untuk seni bela diri. Mari kita bersinar sedikit, mulai besok, saya akan mengunjungi keluarga dan kekuatan dalam daftar satu persatu. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.